Oke, kita akan membuktikan lagi eksperimen sains yang ada di anime. Dan ini adalah sebuah eksperimen yang sangat menarik karena ini dilakukan di dua anime sekaligus, yaitu di anime Dr. Stone dan juga di Detektif Conan. Ini adalah sebuah eksperimen untuk mengangkat sidik jari yang tidak terlihat dengan menggunakan bahan sederhana. Dan eksperimen ini pun nanti bisa kalian praktekin di rumah. Di Detektif Conan, eksperimen ini ada di movie ke-11. Eksperimen ini dilakukan oleh tim detektif di kepolisian yang mencoba untuk mengangkat sidik jari yang ada di bekas korek api. Karena menginginkan agar hasil pembacaan sidik jarinya keluar dengan lebih cepat, mereka pun menggunakan cara alternatif. Yang hal ini dilakukan dengan cara meletakkan objek yang akan diuji di dalam sebuah wadah tertutup, lalu menambahkan beberapa tetes lem super ke dalam wadah tersebut juga. Yang setelah didiamkan beberapa waktu, ajaibnya sidik jari itu pun berhasil terlihat dengan sangat jelas. Hal yang serupa juga terjadi di Dr. Stone di season 3 episode 7. Di sini Senku perlu untuk melacak identitas seseorang yang telah meninggalkan kerang di tanah. Untuk itu dia menggunakan bahan cyanoacrylat yang kemudian dipanaskan dengan api. Objek yang dia telusuri diletakkan di atasnya dan ajaibnya ketika objek tersebut disinari dengan sinar ultraviolet, sidik jarinya pun dengan mudah bisa terlihat. Bahkan yang lebih hebat lagi, berbekal sidik jari ini Senku bisa memperkirakan gender dan ketinggian dari orang tersebut. Nah, yang menarik, kedua eksperimen tersebut pada dasarnya adalah sebuah eksperimen yang sama karena pada dasarnya cyanoacrylat yang dipakai oleh Senku itu adalah kandungan yang sama yang ada di dalam lem super yang digunakan di dalam Detektif Conan. Jadi langsung aja kita akan membuktikannya, dan kalau memang ini berhasil, kita akan cari tahu bagaimana itu bisa terjadi. Untuk bahan-bahannya di sini yang pertama tentu aja kita membutuhkan sebuah wadah seperti ini, teman-teman. Kemudian kita juga membutuhkan lem super yang di sini aku menggunakan, kalau misal beli di toko ini namanya lem Korea. Cuman yang mirip-mirip kayak gini, ini pokoknya semuanya bisa lah kemungkinan. Jadi kandungannya ini adalah cyanoacrylat, teman-teman. Kemudian di sini kita juga perlu objeknya yang akan kita kasih sidik jarinya. Dan di sini aku menggunakan kaca preparat. Sebenarnya nggak harus pakai kaca preparat. Pakai benda-benda lain yang dia permukaannya licin, kayak misal logam, plastik, kaca, itu juga bisa. Tapi di sini aku pakai kaca preparat ini, teman-teman. Dan satu lagi di sini aku ada aluminium foil. Ini opsional aja. Ini aku cuman pakai ini untuk bisa tak bentuk sebagai wadah lemnya nanti ketika aku taruh di dalam box ini. Aluminium foilnya diubah jadi seperti ini. Ini cuman untuk wadah aja sih. Kalian kalau misal ada tutup botol gitu, pakai tutup botol pun harusnya bisa, teman-teman. Oke? Di sini langsung aja aku akan mencoba. Pertama-tama aku akan memberikan sidik jariku di dalam kaca ini. Oke, harusnya di kaca ini ada sidik jariku. Tinggal aku taruh aja di sini. Ke sini, naruhnya berhadapan sama tempat lemnya ini ya. Kalau udah, ini tinggal kita kasih aja lemnya. Susah mampet lemnya, tak buka gini aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah tak tuang, dan kalau udah dituang, ini langsung aja kita tutup, teman-teman. Ya, jatuh.
Oke, hati-hati, pelan-pelan. Dan udah, kita tunggu, kita diemin aja ini. 1 hour later. Nah, dan inilah dia hasilnya, teman-teman. Seperti terlihat di sini, boxnya di sini udah terlihat ada bercak-bercak putih yang banyak banget. Tutupnya di sekelilingnya. Dan ini adalah yang terjadi setelah aku diamkan sekitar, sebenarnya ini udah terbentuk bercak-bercaknya sekitar sejam ya. Cuman ini tadi aku tinggal sekalian, jadi katakanlah ini 3 jam lah ya. Setelah 3 jam dan jadilah seperti ini, teman-teman. Kita coba. Nah, oke, di sini eksperimennya berhasil, tapi gagal, teman-teman. Pertama, ini adalah kaca preparat yang aku kasih sidik jariku, dan ternyata kalau misal dilihat di sini kelihatan, cuman nggak terlalu jelas. Tapi yang menariknya justru adalah ditutup boxnya, di sini justru terlihat lebih jelas ada banyak sisa sidik jariku. Di sini ada, di sini ada, sini. Kemudian yang di boxnya pun di sini ada. Padahal ini justru nggak sengaja aku kasih sidik jarinya. Sementara yang nggak terlalu jelas, mungkin ini pun ada kaitannya karena kecenderungan ketika suatu cairan menguap itu kan naik ke atas ya. Sementara ini kan tadi di sampingnya gini. Di sampingnya kena sih, cuman nggak terlalu banyak. Sementara yang paling banyak justru adalah di tutup box plastiknya ini, seperti ini, teman-teman. Dan dari sini ini bisa benar-benar kita pastikan kalau memang eksperimen ini itu berhasil. Ini loh, sidik jarinya kelihatan jadi jelas banget. Wow. Nah, yang jadi pertanyaannya, kok bisa metode sederhana ini digunakan untuk mengangkat sidik jari? Jadi, kandungan yang ada di dalam lem super ini adalah cyanoacrylate, sebuah bahan adhesif yang bisa mengeras dalam waktu singkat kalau terkena udara. Nah, ketika bahan ini ditaruh di dalam box tertutup, sebagian bahannya ini akan menguap, dan uapnya inilah yang bereaksi dengan bekas sidik jari. Yang perlu kita tahu, sidik jari itu pada dasarnya terbentuk dari minyak dan keringat di jari yang kemudian menempel pada benda yang memiliki kandungan asam amino dan asam lemak. Nah, reaksi antara kandungan ini dan bahan cyanoacrylate kemudian mengeras dan membuat sidik jari menjadi lebih jelas. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, yang jadi catatan dari metode ini adalah bahwa metode ini itu paling efektif ketika dipakai pada permukaan yang tidak berpori-pori seperti di plastik, di kaca, atau di logam. Kalau misalkan di permukaan yang berpori-pori, misal seperti kain, kertas, dan lain sebagainya, ini nggak terlalu efektif walaupun bisa tetap dipakai juga. Karena kan kalau permukaannya berpori-pori, zatnya nanti justru terserap ke dalam permukaan itu, bukan bereaksi sama keringat sidik jari. Dan kalau memang metodenya ini nggak efektif untuk mengangkat sidik jari dari kasus yang sedang ditangani, tentunya ini membutuhkan metode-metode lain. Nah, di eksperimen ini tadi kita kan cuma menggunakan tetesan lem seperti ini. Tetesan lem seperti yang ada di Detektif Conan. Cuman kalau kita perhatikan yang ada di Dr. Stone, ini metodenya sedikit berbeda. Kalau di Dr. Stone yang dilakukan oleh Senku adalah dengan cara memanaskan lem super ini. Yang mana hal ini akan membuat cyanoacrylate ini menguap lebih banyak dan hasil sidik jarinya jadi lebih jelas. Dan kalau ini dia dipanaskan, ini dia memang nggak perlu tempat tertutup. Atau kalau mau lebih efektif lagi, ini lemnya bisa dipanaskan dan juga pakai tempat yang tertutup. Bahkan kalau aku ngecek ke metode-metode pengangkatan sidik jari pakai lem ini yang ada di YouTube, hampir semuanya itu sambil dipanasin biar lebih efektif. Yang bisa kita pastikan dari eksperimen ini tadi, ternyata ini memang udah berhasil. Walaupun di sini kita melakukannya secara amatir ya, teman-teman.
Aku melakukannya secara amatir karena asal aja aku tetesin, nggak pakai takaran. Sementara kalau secara profesional pasti ini udah ada takaran khususnya ya. Misal cyanoacrylatnya berapa, suhunya berapa, dipanasin kayak gimana, kelembapan dan lain-lain. Itu dulu aja untuk video kali ini, silahkan dicoba di rumah dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.